Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil arab wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Amma ba'du. Para jemaah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan syafaatnya beliau. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu lagi dalam kajian rutinitas kita, bulanan kita, yaitu tentang hakikat seorang santri itu seperti apa. Maka saya mulai. Santri itu beberapa hari minggu yang lalu kita kaum bersalun, khususnya para santri, merayakan peringatan Hari Santri Nasional tahun 2021. Pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Republik Indonesia pada tahun 2015 menetapkan peringatan Hari Santri Nasional. Ini tidak lain, pemerintah memberikan penghargaan kepada kaum santri, kepada santri dan para kiai melalui peringatan Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Oktober. Ini adalah sebuah penghargaan kepada kita kaum santri, yang tidak lain di mana seorang santri itu punya peran besar. Santri bersama kiainya, bersama para ulamanya, punya peran penting dalam meraih kemerdekaan, dalam mempertahankan NKRI, menjaga keutuhan bangsa dan negara. Maka dari itu pemerintah memberikan hadiah kepada kita dengan diadakannya peringatan Hari Santri Nasional. Mudah-mudahan kita kaum bersalun dengan adanya ini menjadi dorongan bahwasanya santri itu punya peran dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Apalagi sejak ulama kita Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober memberikan fatwa resolusi jihad, mengeluarkan fatwa resolusi jihad ketika Indonesia merdeka 2 bulan, 3 bulan merdeka, kemudian dijajah, mau direbut lagi oleh penjajah. Kemudian Kiai Hasyim memberikan fatwa resolusi jihad. Ini artinya apa? Agar santri dan para kiainya ini tidak ragu untuk mempertahankan kemerdekaan, keutuhan NKRI. Maka dari itu resolusi jihad dalam mempertahankan ini sudah sesuai. Saya pernah ingat dengan perkataan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, yaitu Muhammad Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, dalam kitabnya Kanzul Waibin. Beliau pernah menyatakan, man lam yakhruj minal madinati wa kana yakhrusuha wa hirasatuha naumun minal jihad, kata beliau. Orang yang tidak keluar dari kota Madinah, artinya menetap di kota Madinah, maka dia punya kewajiban untuk mempertahankan kota itu. Dan mempertahankannya itu, menjaganya itu nau'un minal jihad. Itu bagian daripada jihad.
kata beliau. Maka sudah tepat sekali Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari memberikan fatwa, mengeluarkan fatwa resolusi jihad. Maka sudah sepantasnya Indonesia memberikan penghargaan terhadap para santri, para kiai, para ulama, karena memang mereka punya peran besar dalam keutuhan kemerdekaan Republik Indonesia. Namun perlu kita pahami bahwasannya santri itu identik dengan orang atau anak yang belajar di pondok pesantren. Santri itu tidak hanya orang yang belajar di pondok pesantren. Santri itu siapa? Banyak ulama mengibaratkan bahwa santri itu tidak hanya anak yang belajar di pondok atau mondok di pondok pesantren. Siapapun kita yang berakhlak, yang berilmu, mengamalkan ilmu, dia seorang santri. Maka dari itu orang yang berilmu itu mulia di sisi Allah. Ulama, kiai dihormati orang. Kenapa? Karena mereka berilmu. Maka hakikat santri itu adalah orang yang berilmu, berakhlak, mengamalkan ilmu. Makanya kita sebagai seorang santri jangan sampai mencoreng sakral identitas santri itu sendiri. Karena orang yang berilmu itu mulia. Jangankan yang berilmu, mencari ilmunya saja itu mulia. Ini tidak lain Allah hargai orang yang mencari ilmu dan yang berilmu, apalagi mengamalkan ilmunya. Kita ingat dahulu Nabiullah Adam alaihissalam. Nabiullah Adam alaihissalam ini ketika diciptakan oleh Allah, pertama kali diciptakan oleh Allah, tidak ada satupun para malaikat, jin di waktu itu, iblis di waktu itu yang diperintahkan untuk bersujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Akan tetapi setelah Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam, mengisinya dengan ilmu kepada Nabiullah Adam, sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah memberikan ilmu kepada diri Nabi Adam. Setelah isi ilmu Nabiullah Adam, baru Allah memerintahkan iblis, para malaikat untuk bersujud menghormatan kepada Nabiullah Adam ketika diberikan ilmu. Maka orang yang berilmu itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis dijelaskan, man yuridillaha khairan yufaqihu bihi fiddin. Barang siapa, kata Allah, kata Rasulullah, bahwasanya kalau Allah menghendaki orang itu menjadi baik, maka Allah pahamkan dia tentang agama. Artinya orang berilmu, pahamkan tentang agama. Ini mulia. Kiai, ulama dimuliakan oleh orang itu tidak lain karena mereka berilmu dan mengamalkan ilmu. Itulah. Makanya kita sebagai seorang santri jangan sampai kita mencoreng jati diri kita sebagai seorang santri. Santri itu hakikatnya adalah orang yang berilmu, berakhlak dan mengamalkan ilmu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad, siapa yang tak kenal Kanjeng Nabi? Manusia sempurna, manusia paling baik akhlaknya, manusia yang dijamin masuk surga, Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya Muhammad, qul Rabbi zidni. Artinya apa? Kanjeng Nabi diperintahkan untuk senantiasa berdoa, qul Rabbi zidni, agar ditambahkan ilmu. Agar senantiasa berdoa agar ditambahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak lain karena mulianya ilmu. Orang yang belajar ilmu aja, innal malaikata la tad'u
ajnihataha li talibil ilm. Malaikat menghamparkan sayapnya bagi orang-orang yang mencari ilmu. Allah angkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Maka dalam merayakan Hari Santri Nasional ini, kita jangan terlena, harus menjaga identitas kita sebagai kaum bersarung, sebagai seorang santri. Jangan sampai santri itu justru bertolak belakang dengan perilakunya. Santri itu ya orang berilmu, berakhlak, beradab, mengamalkan ilmunya. Terutama ia berakhlak, beradab, karena adab itu penting. Orang berilmu tanpa adab juga tidak berkah, tak manfaat ilmu. Makanya adab itu sebab ilmu. Orang tidak mungkin tahu adab kalau mereka itu tidak berilmu. Ilmu beradab, kalau ini berbarengan, insya Allah ilmunya barokah, manfaat. Kalian tahu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, imam kita Al-Imam Asy-Syafi'i, akhlaknya Masya Allah. Beliau itu berguru kepada Imamuna Al-Imam Malik. Beliau gurunya. Dahulu ketika beliau belajar kepada Imam Malik, saking takdimnya beliau, saking menjaga adabnya beliau terhadap gurunya, beliau itu kalau membuka lembaran kitab, beliau itu tanpa selalu berusaha agar bolakan kitabnya itu, kertas itu agar tidak bersuara. Saking takdimnya beliau kepada gurunya Imam Malik, kalau membolehkan kertas itu, beliau itu selalu berusaha agar kertas itu tidak bersuara. Kenapa? Takut suaranya itu didengar oleh gurunya Imam Malik. Kenapa? Takut mengganggu konsentrasi beliau. Bayangkan begitu mulianya adabnya beliau. Makanya ilmunya manfaat. Maka dari itu, mari kita dalam perayaan Hari Santri ini, yang kita disebut sebagai orang yang pernah belajar di pondok, orang yang dikatakan seorang santri, maka mesti menjaga itu, berilmu, berakhlak, beradab, dan mengamalkan itu. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, senantiasa memberikan taufik kepada kita, sehingga kita dijadikan sebagai santri yang berilmu, yang beradab, dan mengamalkan ilmu, sehingga ilmunya manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk fakir pribadi, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijadikan sebagai seorang santri yang berilmu, santri yang berakhlak, santri yang beradab, dan mengamalkan ilmunya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku lakum syukran katsiran minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.